Oke, nah di video kali ini aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya kita itu menentukan rumus empiris dan rumus molekul ketika kita misalkan diberikan soal. Nah, pertama-tama aku ingin menjelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya perbedaan antara rumus empiris dan rumus molekul. Kalau misalkan nih aku punya suatu senyawa, ya rumus senyawa, bentukannya kayak gini. CH3O2. Nah, kalau kita punya suatu senyawa kayak gini, pertama-tama aku ingin kasih tahu dulu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang satu adalah angka di sini. Segala sesuatu atau segala angka yang berada di sini itu aku sebut dengan koefisien. Jadi misalkan 3, oh berarti senyawa ini punya koefisiennya 3. Nah, kemudian ada juga yang namanya subscript. Subscript adalah angka yang berada di depan suatu unsurnya. Misalkan si C ini, karena di sini tidak ditulis, maka aku bisa bilang subscript dari C adalah 1. Kalau hidrogen kayak gini, unsur H, di sini subscriptnya adalah 3 dan oksigen ini subscriptnya adalah 2. Nah, ini aku bilang adalah rumus empiris. Kenapa? Karena subscriptnya 1, 3, 2 ya adalah rasio terkecil ataupun angka-angka terkecil yang tidak dapat lagi dibagi. Kayak gitu. Makanya ini aku sebut dengan rumus empiris. Yang ini nih. Ya, ini aku sebut dengan RE atau rumus empiris. Kemudian di skala rumus molekul kayak gimana? Nah, rumus molekul itu dapat ketika ya ini itu subscriptnya aku kali dengan misal aku kali dengan 2. Ketika semua subscriptnya aku kali dengan 2, maka yang terjadi apa? Ya udah, rumus ini akan menjadi C2H6O4. Nah, ketika kita ketemu dengan rumus senyawa kayak gini, ini sudah menjadi apa? Rumus molekul. Kenapa? Karena subscriptnya itu udah tidak lagi dalam bentuk yang terkecil. Artinya ini masih bisa dibagi. Atau mungkin kalau misalkan ini aku kali 3 semua deh. Nah, ini akan menjadi apa? C3H9 dan O4 gitu. Nah, sekarang kita akan coba nih contoh-contoh soalnya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, aku ingin kasih contoh lagi nih. Misalkan kalau aku punya C4H8O16. Nah, ini kita tahu adalah bentuk dari rumus molekul kan. Kenapa? Karena kita punya C4 hanya 8 dan O-nya 6. Artinya dia tidak dalam bentuk yang terkecilnya. 4, 8, 16. Berarti dia masih bisa dibagi lagi dong, ya. Misalkan kita ambil contohnya kita bagi 4 semua deh, kayak itu. Ini jadi apa? C aja ya, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 jadi CH2, 16 bagi 4 tuh adalah 4, maka jadi O4. Jadi CH2O4 ini udah rumus empiris. Berarti intinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus empiris adalah the lowest ratio, rasio terkecil dari setiap subscript di setiap unsur-unsurnya. Kalau rumus molekul itu tidak dalam lowest ratio, tidak dalam rasio yang terkecil. Oke. Nah, di video nanti ya selanjutnya nih kita akan masuk ke dalam contoh soal. Senyawa mengandung 81,8% karbon dan 18,2% massa. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Oke, pertama-tama aku ingin notice dulu nih, kita punya persenan di sini kan. Tapi kita harus tahu di sini adalah persen massa. Persen massa itu apa sih di rumusnya? Nah, persen massa itu rumusnya adalah gramnya gitu. Jadi gram dari unsurnya, unsur itu dibagi dengan 100 gitu. Karena gini, kalau yang namanya persen itu kan misalnya 2% nih. Berarti kan 2/100 kan gitu ya. Nah, karena ini di bawahnya adalah per 100, lagi-lagi karena dia persen kayak gitu, berarti ini aku bisa bilang misalkan dia 81,8% massa,
Berarti di sini aku bisa bilang 81,8 gram gitu per 100. Nah, berarti aku bisa bilang 81,8% itu akan setara dengan 81,8 gram. Makanya, persen massa yang ada di sini kita bisa ubah dia atau kita bisa nama lainnya. Kalau aku punya 81,8% karbon, ini aku akan punya 81,8 gram. Lagian juga, tadi kan aku ada bilang per 100. Per 100 itu apa? Total dari, misalkan senyawanya punya 100% nih. Masanya totalnya nih 100%. 81,8 ditambah 18,2 ini adalah 100%. Jadi 100% tadi yang di pernya itu tadi, di rumusnya tadi ya, persen masanya tadi. Ya udah, berarti kita udah tahu. Berarti kalau misalkan hidrogennya berapa? Oh ya udah, hidrogennya karena kita punya 18,2% dari hidrogen H. Ya udah, berarti kita punya 18,2 gram juga. Nah, karena kita udah dapat gramnya, kita udah dapat masing-masing dari unsurnya gramnya, langsung kita tentukan berapa molnya. 81,8 gram C itu kan dalam 1 mol C-nya ya ada 12 gram C. AR-nya nih. Berarti ini kita coret aja. 81,8 itu dibagi 12 adalah 6,8 mol ya. Kemudian hanya kita konversi sekarang ke dalam mol. Kita punya 18,2 gram hidrogen dikali 1 mol H itu 1 gram H ya. Karena air H itu adalah 1, kita coret lagi. Ini 18,2 mol H, ini adalah mol C. Ya udah, sekarang kita udah punya nih mol C berapa dan mol H-nya berapa. Nah, kalau kita bikin unsur-unsurnya, berarti C kita punya 6,80 gitu ya, banding H itu telah 18,2 mol. Nah, ini kita bagi aja dengan yang rasio terkecilnya. Kan 6,80. Ya udah, kita bagi aja 6,80. Berarti C-nya 1 dan 18,2 dibagi 6,80 itu hasilnya hanya dibanding hanya adalah 2,67. Nah, kita kan nggak mungkin rumus empiris saya itu C1H 2,67. Kan biasanya subscript itu yang ada di depan unsur ini nih kan harus bulat ya angkanya. Nah, gimana caranya supaya kita merubah 2,67 ini menjadi bulat? Nah, caranya itu kita harus coba-coba nih. Coba-coba seperti apa? Kita kali aja dia 2,67 kita kali 2. Nah, 2,67 kalau kita kali 2 itu masih 5,34. Artinya ini masih koma kan? Kita coba lagi 2,67 kita kali 3. Ini hasilnya berapa? 2,67 dikali 3 8,01. Nah, terus misalkan kita coba lagi nih 2,67 dikali 4. 2,67 di 10,68. Nah, karena kita udah dapat nih 8,0, berarti kan kita bisa bulatkan aja ke 8,00 kayak gitu. Nah, ini kita udah bisa anggap dia itu dalam bentuk yang bulatnya. Nah, ini adalah cara untuk merubah dari angka yang punya koma kayak gini ke yang bulat. Berarti karena tadi kita kali 3, ini harus kita kali 3 juga. Berarti C3 kayak gitu. Terus karena 2,67 kali 3 itu adalah 8. Ya udah, berarti C3H8. Nah, ini apa? Adalah rumus empirisnya. Gitu ya. Kalau kita udah dapat rumus empirisnya, berarti sekarang kita tinggal cari lagi berapa rumus molekulnya ya. Rumus molekul kayak biasa, kita harus tahu dulu nih
tahu MR dari rumus empirisnya. Berarti kita tahu dulu rumus molekul MR dari C3H8 ya. Nanti dikali N sama dengan, ini pasti kan sama dengan MR-nya gitu ya. Nah sekarang C itu 12 dikali 3, 36 ditambah 8 kali N sama dengan 88. Nah 36 ditambah 8 itu 44N sama dengan 88. Nah N-nya berapa? 2. Berarti nanti AR ya nih ya, MR dari C3H8 itu kan kita punya C3H8, ya udah kita kali 2 aja. Hasilnya jadi apa? C6H16. Nah, ini adalah rumus molekulnya ya. Ini rumus molekulnya. Oke. Udah ketemu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ini misalkan kita berhubungan dengan pembakaran. Senyawa mengandung unsur C dan H dibakar dan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini gramnya, tentukan rumus empiris dan dari senyawa hidrokarbon tersebut. Berarti kita cuma diminta rumus empirisnya doang. Oke, kalau senyawa hidrokarbon, ini kan kita bisa misalkan cek HY karena kita nggak tahu nih berapa subskripnya. Karena kan kita nggak tahu ini tuh apa, unsur apa gitu. Sorry, senyawa apa. Nah, kalau misalkan ada kata-kata dibakar, nah ini kan kita selalu tambah O2 menghasilkan ya udah CO2 tambah H2O, karena CO2 tambah H2O itu adalah produk dari senyawa hidrokarbon yang dibakar. Di sini kita taunya cuman mol dari CO2 karena kita dikasih tahu gramnya. Nah, nanti gini, ketika kita dapat nih mol dari CO2-nya, ya, kita juga bisa tahu berapa mol dari si C-nya. Mol si C-nya ini akan setara dengan mol yang ada di sini, C yang ada di bagian reaktannya. Kenapa kayak gitu? Karena kan si CXHY ini kan nanti dia bereaksi dong, ya, akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Di antara produk CO2 tambah H2O, kita cuma menemukan unsur C berada di CO2. Oh, kalau gitu, berapapun mol yang kita ketemukan di sini akan setara dengan mol yang ada di sini nih, di CXHY ini, di bagian C-nya. Begitu pula dengan H2O. Karena kita H itu akan bereaksi dan menghasilkan H2O, kita cuma punya unsur H yang ada di sini. Di sini kita nggak punya unsur H gitu. Yang kita punya cuma di bagian H2O-nya. Oleh karena itu, ketika kita dapat mol H2O, kita bisa menentukan mol dari H, di mana mol dari H itu akan setara dengan yang ada di sini juga. Oke, kalian bisa langsung kerjain mungkin karena udah ketahuan hintnya. Ya udah, sekarang kita coba kerjain lagi, tetap dengan menggunakan teori jendela yang kita punya tadi ya. Nah, kita konversi dulu karena kita punya gram CO2 di sini. Berarti gini, 13,725 gram CO2 ya. Kita dalam 1 mol CO2. Nah, CO2 tuh MR-nya adalah 44 gram CO2. Nah, dari sini kan kita dapat mol CO2. Langsung kita bisa konversi ke dalam. Kita lihat, karena kita perlunya adalah 1 mol C. Nah, 1 mol C itu ada di dalam apa? Di dalam 1 mol CO2. Jadi dalam 1 mol CO2 itu ada 1 mol C. Nah, dari sini kita bisa coret-coret nih. Apa yang kita bisa coret, Dis? Yang ini kita coret, ini kita coret. Yang ini 1 mol CO2, ini kita bisa coret, ini kita bisa coret karena mereka sama. Tinggal ini dibagi ini, kita akan dapat mol C-nya, gitu ya. Nah, ya udah. Berarti kita bagi dulu 13,725. Aku sampai pakai kalkulator di sini. Dibagi 44. Nah, kita dapat 0,311. Ini apa? Mol C-nya. Ya. Oke.
Sekarang kita coba lagi ya. Kita udah dapat mol C, sekarang kita cari mol H2O-nya. Nah, mol H2O-nya itu 6,742 gram H2O. Oke, dalam 1 mol H2O kita punya 18 gram H2O. MR ya kan? Ya udah. Dikali dengan, nah, di sini kita lihat H2O, berarti kita punya 2H kan? Makanya di sini dikali 2 mol H ya. Ini 2 mol H dalam 1 mol H2O gitu. Nah, itu caranya tuh. Sama dengan, ya udah, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Berarti pertama kita bagi dulu 6,742 dibagi 18, ya kan? Baru dikali 2. Kita dapatnya 0,749. 749 mol H. Ya udah, kita udah punya ini informasi ini kita hapus dulu. Kalau misalkan kita udah punya mol C-nya, harga mol C, dan kita juga udah punya harga mol H-nya, ya. Berarti sini C dibanding H, C-nya kita punya 0,311 dibanding dengan 0,749 H-nya. Udah, ini kita bagi dengan 0,311. Berarti 1 dibanding bagi 0,311 dapatnya. Nah, kita dapatnya 2,40. Nah, kita dapat lagi nih. Berarti kan ini C1H 2,40. Kita nggak mau 2,40. Kita harus dalam bentuk yang bulatnya. Terus gimana caranya kalau gitu? Ya udah seperti biasa, kita kali-kali dulu. 2,40 dikali 2 berapa? Oke, kita dapat 4,81. Nah, aku langsung bisa skip ke 2,40 dikali 5. Kita coba 2,40 dikali 5. Nah, hasilnya 12. Kenapa? Karena 4 dikali 5 itu udah bulat hasilnya ya. Berarti kita dapat 12 di sini. Ya udah, berarti di sini semua harus aku kali 5. Ketika aku kali 5, kita pindah ke sini, hasilnya akan menjadi C5H12. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Karena kita nggak diminta rumus molekulnya, berarti kita sampai sini aja ya. Kita ke soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini juga soal mengenai senyawa unsur C, senyawa H dan O dibakar. Nah, di sini bedanya kita ada O-nya gitu. Jadi kita coba aja, karena ini masih reaksi pembakaran, berarti CXHYOZ. Nah, karena kita lagi-lagi kita nggak tahu kan, ini masih unknown gitu, sampelnya itu nggak tahu. Karena dia reaksi pembakaran, kita reaksikan dengan O2 dan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sekarang gini, di sini kita bisa menentukan kayak tadi. Kita bisa menentukan C-nya ketika kita mendapatkan mol CO2. Kita bisa menentukan H-nya ketika kita menentukan mol dari H2O. Karena di sini ada H-nya. Tapi kita tidak bisa menentukan dengan cara yang sama mol dari oksigen. Kenapa kayak gitu? Karena gini, O2 beda dengan C sama H. Dia itu tersebar produknya, ada di bagian sini dan ada di bagian sini. Berarti kan rasio jadi berubah gitu. Rasio molnya jadi berubah. Makanya kita tidak bisa menentukan. Yang bisa kita tentukan adalah kita nanti menentukan selisih gramnya. Ketika kita mendapatkan mol C di sini, berarti kan kita bisa mengubah dari gram, kita kan dapat mol C dari CO2. Ya udah, kita dari C tersebut kita bisa ubah ke dalam gram. Di sini kita juga dapat gram H-nya dari sini. Kemudian kita tambahin, kita selisihkan dengan berat
sampel unknown tadi yang ada di sini datanya. Ketika kita kurang, berapapun hasil kurangnya itu akan setara dengan gram CO. Dari situ kita dapat mencari mol O-nya. Kebayang nggak kira-kira? Oke, kalau nggak kebayang nggak apa-apa, karena kita coba kerjain pelan-pelan di sini. Pertama kita konversi dulu. Kita punya gram CO2 di sini. Ya udah kita tulis aja 8,272 gram CO2 dikali 1 mol CO2 ya. CO2 itu lagi-lagi 44 gram ya CO2. Dari sini kayak aku bilang tadi, kita bisa cari mol C-nya dalam 1 mol C itu terdapat di dalam 1 mol CO2. Nanti ini aku bisa cepret gitu kan, coret, ini juga coret. Tinggal 8,272, aku kalkulator dulu. Dibagi 44. 0,188. Karena ini tinggal mol C-nya, berarti ini mol C. Udah dapat. Kita coba lagi untuk yang H2O. Kita punya 4,515 gram H2O ya. Kemudian dikali 1 mol H2O bagi 18 gram H2O juga nih. Nah, di sini kan hanya ada 2, maka di sini 2 mol H dalam 1 mol H2O. Oke. Tinggal kita coret lagi. Ini kita coret, ini kita coret. Kita bagi sekarang 4,515 dibagi 18 ya. Oke, 0,250. Kemudian kita kali 2. Ini dapatnya 0,501 mol H. Kalau kita udah dapat nih mol C sama mol H-nya, tinggal kita cari nih masing-masing gramnya berapa gitu. 0,188 mol C. Kan dalam 1 mol C itu, ya kan? Kan ada 12 gram si C. Kan gitu ya. Nah, berarti ini tinggal kita coret, terus ini kita kali 0,188 dikali 12. Nah, dapatnya 2,256 gram si C. Udah, ini kita hapus. Sekarang di sini kita punya 0,501 mol H. Kemudian kita coba nih dalam 1 mol H, karena air 1 juga ada 1 gram H kan gitu. Berarti ini adalah 0,501 gram H juga. Setelah itu yang kita lakukan apa? Kita totalin aja beratnya. Ini kan udah dapat nih. Kita totalin ditambah ya 2,256 ditambah dengan 0,501. Kita dapat 2,757 gram. Setelah itu yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita mencari selisihnya. Kita punya di sini 3,765 dikurang dengan 2,757 gram. Ya, ini gram juga nih di sini. Kita coba, ini hasil berapa sih? Ya, 3,765 dikurang 2,757. Hasilnya, nah 1,008 gram. Ini gram siapa? Ini gram O. Karena ini tadi adalah total gram dari si C dan si H. Ketika kita selisihkan dengan ini, karena di sini senyawa yang mengandung C, H, dan O, karena di sini berat si C dan si H, kita kurang nih selisihnya. Berapapun selisihnya akan sama dengan gram si O. Gitu ya. Berarti kita udah dapat nih gram CO-nya. Setelah itu apa? Tinggal kita konversi ke dalam mol. Oke, kita pindah dulu. 1,008 gram O. Ya udah, 1 mol O-nya itu ada 16 ya. 16 gram O. Tinggal kita bagi.
Oh, ternyata dapatnya 0,063 mol. Kan gitu. Ya udah, berarti kita punya rasionya berapa nih? Ya udah, si C tadi kita dapat molnya berapa? Molnya 0,188. Oke. Berarti si CH, C dibanding H dibanding O 0,188 banding hanya 0,501 tadi kan. O-nya 0,063. Kita lihat yang paling terkecil mana? Yang si O. Nah, kalau ini aku bagi ya 0,188 dibagi 0,063 hasilnya adalah 2,98. Nah, 0,501 dibagi dengan 0,063 hasilnya 7,95. Ini 1. Nah, ini kan kita lihat angkanya. Ini kan mendekati 3 ya. Ini mendekati 8. Ya udah, ini 1. Berarti ini nih. Berarti C3H8O1. Ini apa? Ini adalah rumus empirisnya. Di soal kita ada disuruh tentukan kan rumus molekulnya berapa. Nah, kita udah punya di sini MR-nya. Oke, tinggal kita hitung dulu masing-masing nih. MR dari C3H8O dari rumus empirisnya. Berarti kita hitung dulu. C itu 12 dikali 3, 36. H1 dikali 8, 8. O 16 dikali N sama dengan 300,47 tadi ya. Ya, 300,47. Oke. 36 tambah 24. Ini 60. Di sini kali N 300,47. Berarti 300,47 bagi 60 sama dengan 5 ya. 5,00 kita anggap aja 5. Kalau kita udah dapat, berarti tinggal kita kalikan aja. Tadi kita punya C3H8O, kita kali 5. Berarti C15, H8 kali 5 itu 40 dan O5. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Oke, sampai situ dulu dari video kali ini. Semoga kalian paham dengan penjelasannya dan selamat belajar ya.